Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang kedua kali saya datang ke SMK seperti termasuk mengingat sekali lagi. Terima kasih sudah menerima silaturahminya yang kedua kali. Baik Bapak Ibu, memang cerita dia tadi mana-mana memang operasi sepeda motor, operasi kendaraan memang sekarang berguna. Maksud gimana Pak? Ya memang mungkin polisi bagus gitu ya. Ketika pakainya hilang malah berguna pakai. Kalau ketemu cewek kan belum tahu kebiasaan makanya seperti apa kemudian. Artinya ambil contoh-contoh yang jadi manis. Kalau menggunakan satu tahapan adalah satu dua kegiatan di Islam. Termasuk Bapak P3-nya ambil satu apakah boleh? Boleh. Ya. Tapi syaratnya minimal 2. Syarat minimal 2. Paling bagus 3. Paling bagus 3. Kalau tadi melihat grafis yang saya tampilkan tadi, intrakurikuler ada 3 dimensi yang masuk ke dalam tulisan dia. Walaupun dulu kita mendapatkan workshop T5 di sekolah SMK Desa Putar ini kan tidak melaksanakan bisa dari orang luar yang datang ke sini atau anak ini dari kita yang datang kawan. Nah, kalau kita belum bisa menentukan sumber belajar, itu terkait dengan ketika kita mendatangkan orang luar dari sini sebagai guru utama. Itu terkait dengan pendanaan nantinya. Nah, kalau melihat di profil tadi, enaknya kita tahu di mana sumber belajar posisinya. Sehingga sumber bisa kan itu juga sumber belajar antara sumber. Nah, kemudian karena itu keterbatasan dari pihak guru. Kita mau tahu ini menurut saya yang paling benar masuk di dalam langkah ini. Jadi ini di assessment-nya itu ya, di assessment ini masuk. Ini semacam peluru kita dibagi sasaran tembaknya apa? Ini NCP. Ya. Sementara sasaran profil yang lain yang bisa kita tambahkan, ini kita tambahkan di langkah. Jadi yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami mencoba untuk presentasikan hasil diskusi dari kelompok G yang pertama yaitu berjudul jamu kita, masa depan kita, rawat bumi dan membangun bangsa. Ini merupakan tema dari kearifan lokal. Tema kita kearifan lokal. Mohon maaf Bu, itunya silakan ke sini karena platformnya di sini. Jadi ini tadi yang saya tadi buat, mulai dari sikap, dari penerimaan dan ramalan, melihat dulu. Kemudian langkah keduanya itu temukan aja. Setelah apa yang ditemukan, dia rumuskan ini ya, hari mungkin hari 1 minggu setelahnya
dia laporan ke pembimbingnya apa yang dia temukan ketika dia menerima, oh begini ternyata bacaan yang ditemukan. Setelah itu langkah berikutnya kan, tahap berikutnya kan lakukan. Nah, setelah minggu keempat ya baru, oh ini harus dilakukan, dia praktek. Apa yang sudah dilakukan, sudah caranya menerima, cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tugas yang kita amanatkan untuk kelompok agama, yaitu terkait dengan tauhid atau jujur menerapkan karakter yang berkaitan dengan akhlak kepada Allah dan makhluknya. Kalau pakai bahasa namanya ini Allah dan Nas. Kami akan menjelaskan dari kelompok IPAS. Judulnya Pesona Alam di Atas Medan. Menurut kelompok kami, judul itu harus menarik ya Pak. Kenapa saya pilih di atas meja itu maksudnya taplak? Kenapa saya itu taplak? Karena taplak sangat berguna untuk meja-meja di kelas atau di pertemuan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kelompok IPAS yang kedua, judulnya adalah Water of Life, air sumber kehidupan. Air sumber kehidupan. Tema rekayasa dan teknologi. Deskripsinya adalah proyek ini bertujuan membuat alat sederhana penjernih air yang berfungsi untuk menyaring partikel kontaminan dan zat berbahaya yang ada dalam air. Itu penting sekali karena pada saat-saat ini kalau kita jalan-jalan di kota besar, kita sebenarnya ternyata kalau di kafe itu banyak sekali peluang untuk mendapatkan dunia kerja. Tapi kenapa anak kami kok kesulitan? Ternyata setelah kami menganalisa dari ketiga teman-teman kami, dari Pak Kaprodi saya, izin Pak Kaprodi kami menyampaikan apa-apa yang telah disimbolkan kemarin. Yang kelas 11 ya, ini yang kelas 11 dulu Bapak. Sedikit kenapa kami mengambil ide ini Bapak? Ternyata anak-anak itu kurang responsif terhadap pada waktu mereka melakukan kegiatan produktif, geografi, sablon dan sebagainya. Dan anak-anak yang punya kompetensi itu ternyata apa? Mereka punya disiplin Pak. Saya melanjutkan modul yang kedua. Ini untuk kelas 12, masuk kelas 12. Temanya adalah untuk pekerjaan. Saya mengambil judul atau topik pelayanan prima dan benar seorang mekanik kepada seorang customer atau pelanggan. Saya ulangi lagi, untuk temanya pekerjaan kelas 12 dengan judul atau topiknya adalah pelayanan prima dan benar seorang mekanik kepada pelanggan. Deskripsinya, di mana proyek ini bertujuan untuk mengarahkan siswa untuk menjadi seorang mekanik yang bisa memberikan pelayanan prima dan benar kepada seorang customer. Latar belakangnya kenapa saya ambil proyek ini? Karena berdasarkan
identifikasi dari beberapa guru dan juga PK waktu itu sebelum melakukan proyek atau membuat proyek ini. Identifikasinya bahwa alumni dari jurusan TKN umumnya itu menjadi seorang mekanik atau menjadi owner atau pemilik dari sebuah bengkel. Di sini saya mengambil sampel yaitu adalah seorang mekanik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini menyampaikan tentang template proyek yang kita laksanakan. Maaf, perkenalkan nama saya Samsul Basiono dari Guru Ngobrol Produktif TKN. Di sini kita kebagian tentang proses pengerjaan, di mana kita mengambil tema, mengambil judul yang pertama itu tentang perbaikan startup, di mana tema ini kita lakukan di tema pekerjaan. Kemudian deskripsinya, proyek bertujuan untuk mengarahkan siswa mengenai cara memperbaiki kerusakan tentang sistem startup. Nanti mau izin tinggal lihat ketika kalian bisa melihat dua hasil yang ditampilkan dari Pak Rosi dan Pak Nugroho, ternyata tidak sesuai yang kita bayangkan, betul ya? Semalam selesai Pak, 60%. Yang sudah diurusan oleh Pak Sopri dari UI Malang, dengan berkat beliau dan juga dengan berkat SMK PK yang sudah diberikan kepada SMK Negeri 1 Jambi, kami sebagai guru memahami apa yang dimaksud dengan P5 kebekerjaan. Secara pribadi saya merefleksi kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting bagi karena ini dari pertama kali kita menjalankan kegiatan TK untuk pertama kalinya kita bersama-sama berkolaborasi membuat modul bersama semua rekan guru dan terutama bersama Yuni. Karena 2 tahun kita membuat modul pekerjaan itu kita kelola sendiri dan biasanya pasti faktor dari P5 yang membuat. Maka saya merasa senang sekali bisa terlibat untuk membuat modul terutama untuk jurusan bersipil. Dan ternyata hasilnya ketika kita itu membuat modul bersama-sama secara berkolaborasi terutama dengan kajian ini, itu membuat modul kita menjadi lebih kompleks dan tentunya programnya menjadi jauh lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga mau sampaikan, saya coba gali barusan sudah sedikit diskusi bahwa melihat mengenai tadi itu kita akan mengelola aset-aset dari yang dibuat kita langsung mengelola ke hanya dari situ satu portofolio dari jurusan pengembangan ini ada. Yang kedua, kita akan dapat standarisasi e-commerce bahwa hasil yang bisa dijual seperti apa. Itu sekaligus kita dapat bagaimana sih kita berbeda Ketiga, kita juga bisa menjual langsung. Dan ini kalau kita terus jualan bisa satu aset bernilai 5-10 $. Kalau setiap anak ini bisa dijual 1 sel, jadi sebenarnya yang kita ingin gali itu adalah rutinitasnya anak-anak saat dapat proyek di aset itu langsung diambil ke ekonomis, dan itu sekaligus dijadikan ujian kecil ulangan harian sampai di bukan pun. Jadi
Jadi harapannya dari sore